Oke, halo semuanya. Selamat datang di video blog Doodle 4 Bit edisi belajar bersama. Ya, kita hari ini akan belajar bersama. Kenapa belajar bersama? Ya, sebenarnya ini tugas pengayaan. Cuma kita hari ini akan sedikit belajar. Saya belajar, mungkin teman-teman juga belajar juga, kita belajar bareng di sini. Kalau misalkan memang ada pembahasan yang saya ternyata salah ini, mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, nanti bisa belajar apa sih Bang hari ini? Hari ini kita akan belajar bareng, yaitu materi teks anekdot. Teks anekdot ini ada di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10, nggak salah ya, kelas 10. Mungkin teman-teman yang kelas 10 bisa belajar bareng di sini. Kita akan bahas sedikit lah ya, karena saya juga tidak terlalu mahir, tapi kita mengulang kembali materi. Sebelumnya teks anekdot tuh mungkin teman-teman udah pada familiar, ada yang familiar, ada yang belum. Jadi teks anekdot tuh biasanya teks guyonan tapi berisi kritikan. Jadi mengkritik tapi tidak dengan langsung kritikan, langsung menjatuhkan, enggak. Cuma ini berupa guyonan gitu. Langsung aja kita ke materinya. Kita masuk ke penjelasannya. Jadi pengertiannya terlebih dahulu. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Nah, itu tadi sesuai yang aku sampaikan tadi. Kalau teks anekdot itu teks yang menyindir tapi berguyon. Jadi gimana sih kita nyindir tapi guyonan aja gitu. Dan ini biasanya dipakai buat mengkritik-kritik isu-isu sosial mungkin gitu, dan masih banyak lain. Mungkin kalian pernah ketemu teks-teks anekdot ini, kayak pernah lihat meme yang isinya guyonan tapi mengkritik, itu termasuk teks anekdot gitu. Oke, lanjut lagi kita ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi teks anekdot juga punya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pertama itu pertanyaan retoris. Teks anekdot itu menggunakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sebenarnya nggak ada jawabannya gitu. Jadi kayak pertanyaan retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban langsung. Ini di sini ada contohnya. Contohnya itu, apakah kita diam saja ketika rusak lingkungan? Jadi itu suatu pertanyaan yang sebenarnya nggak ada jawabannya. Apakah kita akan diam saja ketika lingkungan rusak? Nah itu ini digunakan untuk salah satunya untuk menyindir gitu ya. Terus yang kedua ada majas sindiran. Di majas sindiran ini ada beberapa jenis majas sindiran. Yang pertama itu ada majas ironi. Majas ironi itu menyampaikan sindiran dengan mengatakan hal yang sebaliknya. Misalnya, bagus sekali tulisanmu sampai aku tidak bisa membacanya. Nah itu menyindir tapi berbalikan dengan fakta gitu. Jadi nyindirnya padahal tulisannya jelek, tapi kita malah bilang bagus sekali tulisanmu sampai aku tidak bisa membacanya. Nah itu salah satu guyonan teks anekdot. Terus ada majas sinisme. Majas sinisme menyampaikan sindiran secara langsung. Jadi majas sinisme ini menyampaikan sindirannya langsung gitu. Guyonan tetap guyonan tapi secara langsung kepada suatu isu gitu. Jadi langsung tidak berbalikan dengan fakta gitu. Cuma tetap ada unsur menyindir gitu. Terus yang ketiga ada majas sarkasme. Jadi majas sarkasme ini menyampaikan sindiran dengan kata-kata yang kasar seperti ejekan. Sarkasme biasanya bernada negatif dan digunakan untuk tujuan komedi. Sarkasme ini juga biasanya digunakan di mungkin opera-opera atau teater-teater yang mengandung unsur kritikan tentang isu-isu sosial dan menggunakan bahasa yang kasar. Tapi contohnya kata-kata bodoh, yang kata-kata yang kurang baik digunakan di majas sarkasme gitu. Oke, lanjut lagi. Teks anekdot juga ada memiliki struktur. Sebenarnya ada 5 struktur di sini. Yang pertama itu ada abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi itu terletak pada bagian awal paragraf, isinya gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Jadi kalau dalam cerita itu gambaran awalnya, jadi masih abstrak, belum masuk ke alur ceritanya gitu. Seperti itu. Yang kedua ada orientasi. Orientasi berisi tentang awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Jadi dari abstraksi kita lanjut ke bagian orientasi. Orientasi sudah mengenalkan peristiwa yang sedang terjadi, yang sedang dibahas pada teks gitu. Isu yang sedang dibahas dalam teks gitu. Yang ketiga ada krisis. Jadi krisis ini berisi tentang pemunculan permasalahan yang terjadi di dalam teks anekdot. Nah, masuk ke bagian krisis itu mulai berisi permasalahan isu yang sedang dibahas dalam teks anekdot. Terus yang keempat, lanjut lagi, reaksi. Yang keempat ada reaksi. Reaksi berisi langkah penyelesaian masalah yang timbul di dalam bagian krisis. Jadi setelah adanya isu masalah yang terjadi di bagian krisis itu ada bagian reaksi, bagaimana si tokoh bereaksi terhadap isu yang sedang dibahas, lalu ada langkah penyelesaian dari isu tersebut. Lalu yang kelima ada koda. Nah, koda ini adalah bagian penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan moral. Jadi pada setiap teks anekdot ada koda yang berada di bagian penutup. Jadi koda ini tuh penutup sekaligus memberikan kesimpulan dari teks yang sedang dibahas tuh, kesimpulannya apa sih gitu. Apa yang dikritik dan yang lain sebagainya gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini saya ada
sedikit contoh teks anekdot singkat yang sudah saya susun berdasarkan tadi kriteria struktur teks anekdot. Judulnya sebenarnya Puntung Rokok. Oke, saya bacakan. Tio pergi ke Singapura untuk berlibur. Di negara itu diberlakukan peraturan kebersihan secara ketat. Orang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu bagian abstraksi. Dengan santai, Tio merokok dan membuang puntung rokoknya begitu saja di sampingnya. Perbuatan Tio diketahui oleh petugas, lalu ia ditegur dengan suara keras. Dengan spontan, Tio mengambil puntung rokoknya kembali, lalu dihisapnya lagi sambil mengucapkan kata maaf bahwa rokoknya terjatuh. Petugas terbelalak, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa dan pergi meninggalkan Tio. Nah, tadi kita diperlihatkan kalau si Tio ini pergi ke Singapura itu abstraksi dalam teks anekdot ini. Selanjutnya ada orientasi. Si Tio ini sedang ngapain? Si Tio ini sedang merokok, terus membuang puntung rokoknya secara sengaja gitu. Lalu di bagian permasalahannya itu perbuatan Tio ini membuang rokok ini diketahui oleh petugas lalu ditegur secara keras. Reaksi Tio selanjutnya itu mengambil puntung rokok sambil dihisap kembali sambil mengucapkan kata maaf bahwa rokoknya terjatuh, sedangkan tadi memang sengaja dijatuhkan gitu, dibuang. Penutupannya adalah petugas terbelalak tetapi tidak dapat berbuat apa-apa dan pergi meninggalkan Tio. Dan ya, selesai materinya sebenarnya. Kita bahas-bahas pendek aja. Mungkin teman-teman di luar masih punya banyak referensi tentang teks anekdot, mungkin dari referensi meme atau mungkin dari penjelasan guru kalian di sekolah. Boleh nanti teman-teman share gimana sih teks anekdot yang kalian ketahui itu kayak gimana contohnya, atau koreksi kalau saya memang ada yang kurang dari materi ini bisa kalian koreksi. Ya, mungkin segitu saja videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.